القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita semua kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, untuk mengambil berkah pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mulai pelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran pada video ini, yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa atau ananda memahami isi kandungan dari Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan melafalkannya. Di sini maksudnya ialah mampu melafalkannya. Yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa memahami isi kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan mampu melafalkannya. Dan yang terakhir, melalui video pembelajaran ini, siswa atau ananda sekalian mampu memahami keutamaan menuntut ilmu. Baik ananda sekalian, sebelum kita memasuki materi inti pada hari ini, sedikit kita mengulang pelajaran pekan kemarin, yaitu tentang mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam ialah dalam bahasa Arab artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan berserah diri ialah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya, yaitu Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama Islam sendiri memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua syariat. Yang terakhir ialah akhlak. Baik, itu sedikit murojaah kita tentang pelajaran pekan kemarin. Langsung kita memasuki materi hari ini. Kewajiban menuntut ilmu menurut Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari yang bergaris merah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak sekalian, pada ayat ini menegaskan bahwa sebelum Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, yang diangkat terlebih dahulu ialah orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan keadaan negara kita Indonesia. Untuk masalah orang pintar itu tidak kekurangan, tetapi untuk masalah orang yang beriman, jujur itu kekurangan. Makanya, ketika orang memiliki pengetahuan tidak jujur atau tidak beriman kepada Allah, maka ia akan menjadi manusia yang binasa atau bisa dikatakan rugi. Tapi ketika orang yang memiliki ilmu pengetahuannya itu dibawa di dalam kebaikan, maka di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala derajatnya tinggi, dan dalam pandangan manusia juga derajatnya tinggi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berilmu tapi tak beriman.
ketika memiliki ilmu yang banyak menggunakan ilmu dengan hal yang tidak benar, misalnya dengan korupsi, dengan macam-macam maksiat yang lainnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menyebabkan manusia jatuh dalam kehidupan atau keterpurukan. Jadi intinya ialah pada ayat ini menerangkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tetapi jangan lupa harus berdampingan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kewajiban menuntut ilmu menurut Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Baik Anda sekalian, kita ngaji dulu sebelum kita memasuki penjelasan pada ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Sadaqallahul adzim. Yang artinya ialah, wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, lintasilah. Kalian tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini maksudnya ialah dijelaskan oleh para tafsir. Tafsir itu ialah orang-orang yang memiliki ilmu, mampu menjelaskan tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, ayat ini menjelaskan tentang tantangan kepada manusia agar manusia mampu menguasai ilmu-ilmu tentang alam semesta. Akan tetapi, mustahil seseorang menguasai seluruh ilmu karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Dan yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak akan mampu menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi kecuali dengan ilmu. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alayhi bi'ilmi." Yang artinya ialah, barang siapa yang menginginkan dunia maka mesti dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat mesti dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya maka mesti pula dengan ilmu. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah selesailah sudah pelajaran kita pada hari ini. Sedikit dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian di dalam Quran surah Ar-Rahman Allah menjelaskan bahwa untuk menjelajahi seluruh alam semesta butuh ilmu. Dan orang yang ingin bahagia di dunia dan akhirat mesti pula lah dengan ilmu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk tugas anak-anak di rumah ialah yang pertama, anak-anak sekalian mengirimkan bacaan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, kemudian bacaan Quran surah Ar-Rahman ayat 33, dan bacaan hadis yang telah Bapak sampaikan dalam video yang Bapak buat ini. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.